masuk. Silakan duduk Ibu Bapak. Baik, selamat pagi Ibu Bapak. Perkenalkan saya Glenn Adila yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya alasan Ibu dan Bapak kemari ada apa ya? Alamat saya untuk mengecek kandungan saya. Mulai untuk mengecek kandungannya Bu. Sebelumnya Ibu sudah pernah kemari? Oh, belum pernah. Berarti ini kunjungan yang pertama ya Ibu. Baik, kalau begitu sebelumnya saya akan menanyakan berbagai informasi terkait Ibu dan juga Bapak ya. Yang tujuannya itu untuk mengkaji bagaimana saja proses kehamilan ini. Baik, apa Ibu bersedia? Dari saya mulai ya, dari Ibu Bapak. Pertama yaitu sebelumnya nama Ibu siapa ya? Ibu. Umurnya Ibu berapa? 25. Suku bangsanya Indonesia ya Ibu. Mohon maaf Ibu, agamanya apa ya? Agama Hindu. Pendidikan terakhirnya Ibu tamatan mana? SLTA. SMA. Ibu sekarang bekerja? Tidak, saya ibu rumah. Jadi tidak bekerja ya Ibu. Alamat rumahnya di mana Ibu? Di Desa Panji. Apa ada nomor telepon rumah yang bisa dihubungi? Ibu memiliki HP? Bisa disebutkan nomor HP-nya Ibu? 081 136 678 021. Jadi tadi mengatakan tidak bekerja ya. Selanjutnya Bapak namanya siapa Pak? Doni. Umurnya berapa Pak? 31. Dari suku bangsanya Indonesia. Mohon maaf untuk agamanya sama-sama agama Hindu. Tamatan terakhirnya SMK. SMA. Mengapa Bapak bekerja? Ya, saya bekerja di Indomaret. Itu karyawan. Ya, saya Namanya sama ya, Andi. Yang tidak ada. Nomor HP Bapak bisa disebutkan? bisa 081 1 556 556 808 572. Alamat tempat kerjanya di mana ya Pak? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Mungkin ada nomor telepon di tempat kerjanya? Tidak ada ya. Jadi ini sebenarnya tujuannya nanti kalau ada situasi darurat itu bisa telepon bapaknya lewat tempat kerja. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa. Untuk bapak ke tempat kerja ini lumayan jauh, Dekat sih, dekat dari. Jadi saya lanjutkan. Ibu tadi alasannya kemarin itu untuk memeriksa kehamilan ya. Nah sebelumnya Ibu ada keluhan orang tua saya kencing. sering kencing. Itu saja Ibu, ada keluhan yang lain? Tidak ada. Oke, saya sekarang menanyakan tentang riwayat menstruasinya ya. Baik Ibu pertama kali mens itu umur berapa ya Bu? Oh, umurnya 17 tuh. 17 tahun. Untuk siklusnya itu tiap bulan Ibu mens atau maju mundur mungkin setiap bulan 28 hari. Biasanya berapa lama Ibu mens? 3 kali. 3 hari. Biasanya selama mens Ibu pernah merasakan rasa sakit gitu di perut mungkin? Kayak gini tuh namanya kayak delep tuh. Iya. Delep Sering Sering. merasakan? setiap hari itu sakit perut. Biasanya Ibu mengkonsumsi obat untuk menghilangkan rasa sakitnya? Tidak. Dari kemudian Ibu mengatakan 3 hari ya menstruasi. Biasanya darahnya itu banyak yang keluar, misalnya Ibu sehari itu berapa kali dan Itu nggak tentu keluarnya, kadang-kadang banyak, kadang-kadang enggak.
Kalau gantung baru itu 3 kali sehari. 3 kali sehari. Ibu masih ingat kapan ibu hari terakhir, hari pertamanya? Kalau nggak salah pada tanggal 3 bulan November 2000 tahun lalu. Itu sudah bersih atau baru mulai? Baru mulai. Baru mulai. Berarti hari-harinya ibu itu 3 November 2022. Dari yang saya hitung Bu ya, taksiran persalinan Ibu itu bisa saja bersalin pada 10 Agustus 2023. Jadi umur kehamilan Ibu sekarang 32 minggu 4 hari. Ibu sudah masuk di trimester 3. Baik, selanjutnya saya menanyakan tentang riwayat perkawinan Ibu dan Bapak ya. Baik, jadi ini pernikahan keberapa Ibu Bapak? Pertama. Status pernikahannya sah? Ini sudah berapa lama ya menikahnya Ibu Bapak? 2 tahun. Sebelumnya ini kehamilan pertama atau sebelumnya sudah pernah memiliki anak? Kehamilan pertama. Jadi untuk riwayat kehamilan, ini kehamilan pertama. Baik, untuk kehamilan sekarang, Ibu sering merasakan gerakan janin seperti mana dalam hidup sana Ibu? Sering merasakan? Apa Ibu dapat menghitung itu ke dalam 1 hari misalnya? Kalau mau hitung kan nggak pernah sih, cuma ada dalam 1 hari pasti ada rasa pergerakan di perut saya. Iya. Jadi sekarang bisa diawasi untuk Bapak, dia bisa Ibu diawasi dikontrol karena yang normal itu ya gerak janin itu dalam tiap 2 jam itu 10 kali. Jadi Bapak juga bisa bantu gitu, misalnya Ibunya juga bisa mulai menghitung itu normalnya 2 jam 10 kali. Baik, selanjutnya Ibu sebelumnya tadi mengatakan sering kencing ya Bu ya. Selain itu apa mungkin ada mual muntah, kemudian juga ada kotoran berdarah atau suhu badan meningkat? Tidak ada kan? Baik Ibu, sebelumnya ada perilaku yang membahayakan misalnya seperti merokok itu di keluarga Ibu atau mungkin bapaknya merokok? Oh, bapaknya merokok ya. Bapak bisa kalau pas merokok itu dihindari dulu ya Ibunya, soalnya bahaya banget buat kehamilannya. Kemudian Ibu ada minum minuman keras mungkin? Tidak ada. Kemudian juga ada minum jamu sebelumnya Ibu? Enggak, tidak ada ya. Nah ini harus dihindari Bu, diurut. Itu tidak boleh Bu ya, soalnya sangat berbahaya bagi kehamilannya. Kemudian mungkin Ibu ada kontak dengan binatang, itu misalnya punya kucing atau apa? Anjing aja, kucing nggak pernah. Kucing tidak ya. Ya jadi kalau kucing itu harus dihindari ya, biasanya bulunya itu ada, biasanya ini menyebabkan infeksi gitu Bu. Jadi saya lanjutkan riwayat kesehatan. Ibu sebelumnya pernah menderita penyakit misalnya jantung, kemudian juga diabetes, TBC gitu pernah Bu? Tidak ya? Tidak ada. Sebelumnya Ibu pernah melakukan operasi? Tidak. Tidak ada. Nah kemudian keluarga Ibu dan juga keluarga suami mungkin ada penyakit keturunan, misalnya seperti yang saya katakan tadi, jantung, diabetes, kemudian juga epilepsi itu ada. Dari keluarga saya sih tidak ada. Keluarga Ibu tidak ada ya. Kemudian ada riwayat keturunan kembar mungkin dari keluarganya? Tidak ada. Ibu sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan KB? Tidak pernah. Ibu sekarang saya akan menanyakan tentang kegiatan Ibu sehari-hari ya. Sebenarnya Ibu kalau untuk bernafas itu ada keluhan kayak sesak nafas gitu? Enggak ada ya. Jadi untuk makan dan juga minum biasanya Ibu makan apa? Kalau pagi itu minumnya susu hamil. Kalau makan kadang-kadang pengen bubur, kadang pengen cepat santok tuh. Baik Ibu, jadi makannya masih biasa Bu ya. Kalau untuk porsi makan itu biasanya segimana ya Bu? Porsinya sih sedikit. Misalnya berapa dalam minggu? Berapa kali? Berapa sendok itu misalnya? Sedikit sih, berapa ya? Nggak terhitung seberapa sendoknya.
Ibu makan sehari itu berapa kali ya? 3 kali. 3 kali sehari. Baik. Kalau untuk minum sehari berapa kali? Minum berapa gelas mungkin? Sehari paling baru bangun tidur tuh minum, sama habis makan, malamnya juga minum. Kira-kira nyampe Ibu 2 liter, 1,5 liter ini nyampe. Sebelumnya Ibu ada alergi mungkin alergi makanan atau apa? Tidak ada. Baik, berarti di makanan dia tidak ada keluhan ya Bu ya? Selanjutnya Ibu buang air kecilnya tadi kan masalahnya di sana Bu ya. Jadi berapa kali buang air kecil dalam sehari? 4 kali sehari. 8 kali. Itu sampai mengganggu aktivitas Bu, misalnya Ibu sudah melakukan aktivitas terus tiba-tiba merasa kencing seperti itu Bu ya. Nah selanjutnya, oh iya Ibu kan sering kencing nih. Biasanya malam hari itu terganggu Bu karena kencingnya? Terganggu, jadi kita malam bangun yang kencing. Oke, saya lanjutkan untuk buang air besar. Biasanya sehari berapa kali ya Bu? Sehari 1 kali dan setiap pagi aja. Untuk kotorannya itu lembek atau bagaimana warnanya? Lembek, warna kuning-kuning. Berarti tidak ada masalah Bu ya? Baik. Nah kemudian istirahat dan tidur. Ibu biasanya tidur malam jam berapa Bu? Kadang jam 11 sampai jam 10. Baik. Kemudian bangunnya? Bangunnya jam 6 jam pagi. Baik. Bagus ya Bu kondisinya, itu 8 jam. Kemudian tidur siang? Tidur siang. Kurang tidur siang. Gangguan tidur yang tadi Bu Ira sering kencing itu aja ya? Baik, tadi Bu mengatakan tidak bekerja. Kemudian Ibu keramas seminggu berapa kali ya Bu? Seminggu 3 kali. 3 kali. Bagus Bu ya, biar selalu bersih. Kemudian gosok giginya sehari berapa kali? 3 kali. Kalau mandi Bu? Mandi 2 kali. 2 kali. Kalau ganti pakaian dalam itu berapa kali sehari Bu? 2 kali. 2 kali. Baik, untuk perilaku seksual tidak ada keluhan? Tidak ada. Nah, Ibu dan Bapak sekarang ini kan kehamilan pertama ya. Sebelumnya kehamilannya direncanakan atau tidak? Direncanakan. Dapat diterima dengan baik? Selama Ibu hamil ini mungkin Ibu ada kecemasan itu, mencemaskan hal-hal apa? Ada cemas sih. Karena Hanya ada saja ya. karena ini karena yang pertama belum ada pengalaman. Nah setelah itu respon keluarga bagaimana? Mendukung semuanya? Kesempatan mendukungnya. Suami juga sangat mendukungnya Ibu ya. Mana sayang? Jadi Ibu untuk rencana persalinannya di mana Ibu? Di bidan atau di dokter? Di sini. Oh di sini ya Bu ya, berarti perawatnya bidan. Kemudian Ibu sudah tahu golongan darah Ibu? Sudah. Sudah. Golongan darahnya apa Ibu? Oh, kemudian bapaknya golongan darahnya B. Berarti Ibu sudah ada pendonor Bu. Nanti misalnya saat persalinan itu kan bisa saja terjadi pendarahan atau apa gitu Bu ya, biar ada pendonornya. Sudah ada Bu, sudah keluarga mungkin ada orangnya. Baik, itu sudah minimal 2 orang Ibu. Sudah ada sekiranya segitu sudah dari. Kemudian untuk persiapan persalinan sudah apa saja yang disiapkan ke Ibu dan Bapak, misalnya kendaraan, pakaian, sama uang gitu. Baik Ibu, jadi karena ini Ibu juga sudah masuk trimester 3 ya, pasti akan menjalani persalinan. Nah untuk pengambilan keputusan dalam keluarga, misalnya sewaktu-waktu ada kondisi darurat itu sudah ada keluarga yang menemani ya Bu ya, kemudian juga bapaknya bisa menemani pastinya Pak ya. Dari kemudian kita kan di Bali ya ada banyak tradisi dan juga tadi Ibu dan Bapak itu agamanya Hindu. Sebelumnya ada mungkin ritual-ritual yang sudah dilakukan keagamaan. Apa itu misalnya Ibu? Berdoa. Iya. Selagi tidak mempengaruhi, tidak berdampak negatif pada kehamilan itu tidak apa ya.
Nah, jadi ibu di sini sudah hamil 32 minggu ya, sudah trimester 3. Apa aja yang udah ibu tahu tentang kehamilan ibu saat ini? Tanda bahaya gitu, sudah tahu? Oh, belum ada ya, nanti saya akan beritahukan bu ya di akhir. Baik ibu, saya sudah selesai mengkaji data ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya bu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang tujuannya nanti untuk mendeteksi misalnya kalau ada kelainan atau masalah pada kehamilan ibu. Bagaimana, apa ibu bersedia? Sebelumnya ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu baik, ibu bisa mengganti celana ibu, bisa dibuka dulu dan juga celana dalamnya, kemudian menggunakan kamarnya ya bu ya. Ibu tolong untuk kencing bu ya, dibersihkan kemudian genitalianya. Silakan ibu. Sudah selesai ibu. Sekarang ibu bisa ukur tinggi badan sama berat badan dulu ya. Sepatunya bisa dilepas. Baik, berat badannya 58 ya bu. Sekarang ibu bisa berbalik. Kita akan ukur tinggi badan. Baik, tinggi badan ibu 163 ya bu. Bisa digunakan kembali sepatunya. Ibu bisa duduk di sebelah sini. Selanjutnya saya akan mengukur tingkat lengan atas ibu ya. Ibu biasanya melakukan pekerjaan menggunakan tangan kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Baik, berarti saya mengecek di tangan kiri. Saya lipat sedikit ya. Tangannya bisa ditekuk ibu. Baik, untuk nilai ibu normal ya bu, 28. Baik ibu, jadi sekarang saya akan mengecek tekanan kepala ibu ya, mengecek suhu dan pernafasan dan juga tekanan darah. Ibu saya akan mengecek suhu terlebih dahulu. Kemudian bisa dibersihkan dulu ke bagian ketiaknya. Bisa dimasukkan ibu. Ibu yang bagian bisa diangkat sedikit. Sebelumnya apa ibu punya riwayat tekanan darah tinggi? Biasanya normal ya bu. Baik, itu tekanan darahnya normal ibu, 120 per 80.
Baik ibu, untuk suhunya bisa diambil dulu. Baik, suhunya dengan 0,3 derajat Celcius ya ibu, normal. Baik ibu, saya akan menghitung lagi ya, tangan bisa luruskan dulu. Itu tangan bisa dilipat. Baik, sudah ibu, untuk nadinya normal ya ibu, pernapasannya juga normal. Baik ibu, selanjutnya saya akan memeriksa dari ujung kepala ibu ya sampai ujung kaki ibu. Nah, yang pertama saya akan memeriksa wajah ibu terlebih dahulu. Nah, saya izin bu ya melakukan perabaan sedikit. Sebelumnya saya lihat dari wajah ibu tidak pucat ya bu ya. Mungkin maskernya bisa dibuka ini. Baik, saya tekan sedikit ya bu. Jadi tidak ada edema ya bu pada wajah ibu, tidak ada pembengkakan. Kemudian pada mata ibu, saya izin lihat sedikit ya bu. Baik, pada konjungtiva merah muda ya bu, normal. Kemudian pada skalanya putih, normal. Alis ibu juga simetris. Kemudian saya lihat sedikit ya bu, bisa melihat ke atas. Baik, pupilnya mengecil, ini normal ibu. Kemudian saya lanjut ke hidung. Sebelumnya ibu bisa menengah ke atas. Baik, hidungnya bersih ya ibu dan seperti tidak ada sumbatan. Ibu bernafasnya normal. Normal. Kemudian pada mulut ibu bisa buka mulut. Baik, tidak ada karies gigi ya ibu. Kemudian juga tidak ada sariawan. Dan tidak ada peradangan. Baik, saya coba menunjuk ibu. Selanjutnya pada telinga. Telinga ibu bersih dan juga simetris ya ibu. Biasanya saya akan mengecek pada bagian leher ibu ya. Sebelumnya di sini saya lihat tidak ada bendungan vena jugularis. Kemudian juga tidak ada pembengkakan pada kelenjar limfu. Coba ibu menelan. Terasa sakit? Tidak, baik. Tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Baik ibu, jadi saya sudah selesai melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai leher ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa dari payudara sampai ke bagian bawah ibu. Untuk itu ibu bisa duduk dulu. Baik ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan payudara ya bu. Sebelumnya saya izin buka sedikit bajunya. Baik, tangannya bisa diangkat ya bu. Baik, dari yang saya lihat payudaranya simetris ya ibu. Saya izin meraba sedikit. Baik, tidak ada benjolan. Selanjutnya pada puting susu juga menonjol. Dan juga pada puting susu terjadi hiperpigmentasi atau menghitam ya bu, ini wajar, normal. Tangannya bisa diturunkan kembali. Baik, saya tutup ya bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut ibu. Untuk itu saya izin untuk membantu membuka baju ibu ya. Baik, untuk kakinya bisa ditekuk ya ibu. Saya bantu. Baik. Jadi yang saya lihat pada perut ibu tidak ada bekas luka operasi, kemudian juga tidak ada stretch mark ya ibu. Saya izin meraba sedikit bagian perut ibu.
Baik, tidak ada kontraksi ya Ibu. Saya mulai saja. Yang pertama kelompok 1 yang tujuannya untuk mengetahui apa yang ada pada bagian teratas perut ibu. Baik, di sini teraba bagian bulat, kemudian juga lunak. Kemungkinan ini bokong ya Ibu. Kelompok 2. Di bagian kiri Ibu teraba bagian kecil janin. Kemungkinan ini tangan ya Ibu. Kemudian pada bagian kanan saya raba. Ini bentuknya panjang, kemudian keras seperti papan. Kemungkinan ini punggung bayi ya Ibu. Baik, selanjutnya kelompok 3. Saya akan sedikit menggoyangkan di bagian bawah ya Bu, tujuannya untuk tahu apakah janinnya sudah masuk PAP atau belum. Baik, sudah masuk PAP ya Ibu. Nah, selanjutnya kelompok 4, kakinya bisa diluruskan dulu Ibu. Saya bantu. Baik. Saya ingin agak membelakangi ya Ibu. Tujuan kelompok 4 ini agar tahu seberapa jauh masuk PAP. Baik, ini sudah sedikit masuk PAP ya Bu. Saya posisi tangan saya sudah di verge. Baik. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengukur tinggi dari perut Ibu ya. Tujuannya ini untuk mengetahui apakah pembesaran janin Ibu sesuai dengan umur kehamilannya. Baik. Dari 30 cm ya Ibu, sesuai dengan umur kehamilan Ibu yang 32 minggu. Selanjutnya saya akan mengukur denyut jantung janin Ibu. Momentum maksimum di mana terdengar denyut jantung janin paling jelas itu 3 jari di bawah pusat pada puka punggung kanan janin. Baik Ibu, tangannya bisa saya pegang ya Bu untuk mengetahui denyut jantung Ibu juga. Baik, denyut jantung janinnya normal ya Ibu, 130 kali per menit. Jadi saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada perut Ibu. Ini saya tutup lagi. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian vagina Ibu sekaligus membersihkannya. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat lebih dahulu ya Ibu. Ini saya buka dulu ya Bu. Kemudian kakinya bisa ditekuk lagi. Baik. Jadi Ibu, dari yang saya lihat sepertinya tidak ada pembengkakan ya pada vagina Ibu. Saya akan mulai bersihkan saja bagian mayora terjauh, bagian mayora terdekat, bagian minora terjauh, kemudian bagian minora terdekat, kemudian dari vestibulum ke perineum. Baik, saya izin untuk menekan sedikit ya Ibu. Baik, tidak ada pembengkakan ya Ibu, kemudian tidak ada pengeluaran cairan. Jadi vagina Ibu sudah bersih dan juga normal ya Bu. Saya tutup kembali ya Ibu. Kakinya bisa diluruskan lagi. Baik Ibu, sekarang saya akan memeriksa bagian tangan dan juga kaki Ibu ya. Yang pertama itu bagian tangan Ibu, di tangan kiri Ibu. Saya periksa sedikit. Di sini tidak ada edema ya Ibu. Kemudian juga kukunya bersih, bagus. Kemudian di tangan kanan Ibu,
juga tidak ada edema, kukunya juga bersih. Kemudian di bagian kaki ibu, saya buka sedikit ibu. Baik, tidak ada edema juga. Kemudian kaki belakang satunya juga tidak ada edema dan keduanya kukunya bersih. Baik ibu, sekarang saya akan memeriksa apakah ada varises ya bu pada kaki. Ibu bisa miring ke kiri, akan saya bantu. Baik, kakinya bisa disilang ibu. Baik, tidak ada varises ya ibu kakinya. Nah, baik ibu, karena saya sudah selesai melakukan pemeriksaan ya bu sampai ujung kaki. Ibu bisa duduk dulu di tepian, saya akan memeriksa yang terakhir refleks patella. Baik ibu bisa duduk. Baik, tidak patellanya yang di sini bagus ya bu. Ini yang kanan. Baik, sudah bagus ya ibu. Keduanya refleks patellanya bagus. Nah, sekarang karena saya sudah selesai melakukan pemeriksaan ibu, ibu bisa ganti dulu kameranya, bisa dipakai lagi kameranya, nanti bisa duduk kembali di sini. Ibu akan saya angkat ke ini. Baik ibu, tadi saya sudah selesai melakukan pemeriksaannya. Sebelum dari hasil pemeriksaannya ya, dari tadi tanda-tanda vital tensi itu normal 120/80. Nadi juga normal 70 kali per menit, kemudian pernafasan juga normal 16 kali per menit, suhunya juga normal 36,3 derajat Celcius. Kemudian kondisi fisik ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah saya cek semuanya ya, tidak ada masalah, tidak ada gangguan, jadi kehamilan itu bagus. Nah selanjutnya, jadi dari hasil pemeriksaan kan saya peroleh hasil normal. Ibu sebelumnya ada yang ditanyakan? Baik, kalau begitu saya akan memberikan sedikit informasi ya Bu terkait kehamilan ibu sekarang. Karena tadi ibu bilang belum terlalu mengetahui tanda-tanda bahaya di kehamilan sekarang. Ibu bersedia mendengarkan? Baik, baik ibu. Jadi ibu sekarang sudah trimester 3 ya Bu, kehamilannya sudah 32 minggu. Mulai dari keluhan ibu tadi sering kencing. Dari keluhan sering kencing itu solusinya bisa dengan ibu mengurangi minum di malam hari agar tidak sampai mengganggu tidur ibu. Kenapa? Karena kalau tidur ibu terganggu kan serba tidak enak jadinya. Jadi ibu juga lelah ya. Kemudian untuk minumnya bisa dikurangi di malam hari, tapi tetap harus minum yang banyak Bu ya. Kemudian mungkin ibu bisa menggunakan seperti ventilator gitu Bu. Saya kalau sedang tidur agar tidak, misalnya cepat-cepatan ke kamar mandi gitu, takutnya kan cepat-cepatan itu nanti malah ibu lari-lari itu kan tidak baik untuk bayinya. Nah kemudian di trimester 3 ini ibu harus tahu tanda-tanda bahayanya apa saja. Itu misalnya ibu pusing, kemudian juga ada seperti mata berkunang-kunang, kemudian rasa letih dan juga lesu yang berlebihan Bu ya, itu tidak baik, apalagi misalnya mengganggu aktivitas ibu sehari-hari. Nah kemudian juga bahayanya itu adalah pendarahan ibu, jadi ibu harus benar-benar hati-hati Bu ya, terutama misalnya di ujung-ujung yang runcing begini Bu ya, itu hati-hati banget perutnya agar tidak kena gitu. Kemudian ibu masih bisa melakukan olahraga misalnya senam hamil dan yang lainnya itu masih bisa ibu, selagi olahraganya itu bukan olahraga berat gitu, agar janinnya itu baik-baik saja ya Bu ya. Kemudian ibu juga harus tahu tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda mau persalinan itu misalnya ada kontraksi ya, kontraksi yang teratur terus menerus seperti itu. Jadi itu bisa saja tanda-tanda persalinan. Baik ibu, saya memberikan ibu tablet tambah darah Bu ya, tablet saat besi. Nanti tujuannya agar mencegah anemia Bu ya, karena nanti kan persalinan itu sangat berbahaya kalau misalnya sampai kekurangan darah. Nah jadi saya berikan tablet tambah darah. Mohon diminum sesuai anjuran ya, minum tiap hari, itu sehari sekali. Ibu bisa minumnya menggunakan air perasan jeruk, itu boleh Bu, bagus. Kenapa? Karena dia lebih mempercepat penyerapan zat besinya. Nah kemudian kalau misalnya ibu setelah mengkonsumsi tablet besi ini, misalnya kotorannya itu agak hitam itu ya, itu wajar, normal, itu efek dari obatnya. Kemudian ibu juga nutrisinya harus diperhatikan Bu ya, harus
makanannya harus yang bergizi, misalnya makan sayuran, kemudian juga buah-buahan. Proteinnya juga diingat misalnya ikan, tempe, tahu, kemudian juga daging, misalnya daging sapi itu bagus Bu ya. Kemudian juga hindari Bu ya makanan-makanan yang misalnya makanan yang diawetkan, kemudian makanan yang terlalu manis, juga misalnya mentah-mentah Bu ya, misalnya lalapan gitu. Bukannya nggak boleh Bu ya, tapi harus dibatasi. Kenapa? Karena ibu sekarang hamil, jadi sangat sensitif Bu ya, tidak bisa diberikan obat-obatan berlebihan, juga tidak bisa diberikan antibiotik. Nah, kemudian juga yang paling penting itu istirahat Bu ya, istirahat yang banyak agar nanti ibu itu punya stamina untuk menjalani selanjutnya. Bu ya, terutama misalnya di ujung-ujung yang runcing begini Bu ya, harus hati-hati banget perutnya agar tidak kena gitu. Kemudian ibu masih bisa melakukan olahraga misalnya senam hamil dan yang lainnya itu masih bisa ibu selagi olahraganya itu bukan olahraga berat gitu. Agar janinnya itu baik-baik saja ya Bu ya. Baik Ibu, jadi saya sudah selesai minta informasi ya. Apakah Ibu sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Nah, baik Ibu, saya akan mendokumentasikan dulu Bu ya dengan faedahnya apa saja yang sudah saya lakukan dan terapi apa yang saya berikan. Baik Ibu, saya sudah selesai mengisi pertanyaan, juga saya akan catat Ibu berdiskusi saya. Baik, jadi saya sudah selesai Bu ya melakukan tindakan. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih pada Ibu dan Bapak sudah mau berkunjung kemari. Semoga kehamilannya dan nanti rencana persalinannya berjalan dengan lancar. Karena persalinannya di sini ya, semoga saya bisa menolong persalinan Ibu dengan baik. Nah, untuk itu Ibu harus melakukan kunjungan ulang juga ya Bu ya untuk terus mengawasi bagaimana kondisi janin Ibu. Jadi mungkin Ibu bisa seminggu ke sini atau 2 minggu bisa Ibu. Itu terserah Ibu dan Bapak ya. Bapak mau ditemani terus ya Ibunya. Ya, baik. Nah, karena sudah selesai Ibu dan Bapak bisa pulang. Terima kasih.